Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perusahaan Gojek sebagai tugas kuis mata kuliah Digital Business Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fibra Ingrid Zafira dengan NIM 2019-310512. Kenalkan, nama saya Natasha Talia Gesti dengan NIM 2019-310546. Perkenalkan, nama saya Yanuar Kusumawardana dengan NIM 2019-310-741. Perkenalkan, nama saya Eka Berdiana Dizabila dengan NIM 2019-310775. Perkenalkan, nama saya Nisofia Rosmi dengan NIM 2019-310-793. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan Gojek. Ide bisnis Gojek merupakan inovasi tentang bagaimana cara orang dapat memesan ojek dengan mudah melalui telepon seluler tanpa harus repot ke pangkalan ojek, yang juga tentunya meningkatkan pendapatan para tukang ojek dengan konsep ekonomi berbagi. Mengikuti perkembangan zaman yang semakin mengandalkan teknologi, pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek pun meluncurkan aplikasi Gojek sebagai media yang mempertemukan konsumen dan pengemudi ojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Gojek Indonesia adalah salah satu pelaku bisnis transportasi jasa online yang memanfaatkan teknologi mobile platform untuk mendukung model proses bisnis on-demand service yang digunakan untuk perusahaan Gojek yang memberikan pelayanan. Pada aplikasi Gojek saat ini terdapat 15 layanan, yaitu yang pertama ada GoMart, yang kedua ada GoShop, yang ketiga GoSend, yang keempat GoPulsa, yang kelima GoBox, yang keenam ada GoTix, yang ketujuh GoGlem, yang kedelapan ada GoClean, yang kesembilan GoMessage, yang ke-10 ada GoFood, yang ke-11 ada GoAuto, yang ke-12 ada GoMed, yang ke-13 ada GoBusway, yang ke-14 ada GoCar, dan yang ke-15 ada GoRide. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model bisnis Gojek. Model bisnis Gojek sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya, seperti Grab dan Uber, di mana pengguna dapat memesan transportasi kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun model bisnis dari Gojek dapat dilihat sebagai berikut. Model bisnis Gojek yang pertama yaitu ada business to customer. Fitur e-commerce pada Gojek sangat lengkap bila dibandingkan dengan fitur e-commerce dari model transportasi lainnya. Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon atau penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, atau jasa belanja. Fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek atau GoPay dalam setiap transaksinya. Jadi lebih praktis, dan yang tak kalah menarik adalah penumpang dapat memberikan rating dan saran untuk driver Gojek. Model bisnis yang kedua yaitu adalah business to business. Saat ini Gojek dan Unilever umumkan kerjasama strategis melalui GoToko yang baru saja diluncurkan. GoToko merupakan platform digital business to business dengan layanan hulu ke hilir, akan menghubungkan para pelaku usaha warung kelontong yang selama ini kurang terjangkau dalam distribusi penjualan dengan produsen barang kemasan ternama. Kolaborasi ini berupaya untuk menjangkau para peritel tradisional seperti warung kelontong di Indonesia, sehingga mereka juga dapat memperoleh peluang yang sama dalam meningkatkan kegiatan operasional mereka dan memenuhi kebutuhan konsumen akhir yang terus berubah. Selain itu, Gojek dan Bluebird juga melakukan kerjasama yang mencakup pemenuhan aspek teknologi serta sistem pembayaran dan promosi. Dalam mempertahankan model bisnis ini, Gojek juga menjalin hubungan kemitraan bisnis to bisnis dengan perusahaan taksi untuk layanan yang bernama GoCar. Model bisnis yang ketiga yaitu adalah online to offline. Dalam hal ini, Gojek juga memperkuat layanan pembayaran O2O dengan membuat perangkat untuk transaksi bernama GoBiz Plus. Mesin ini mirip Electronic Data Capture atau EDC, namun dapat menerima pembayaran berbasis kode, Quick Response atau QR Code maupun kartu. Untuk membuat peranti itu, Gojek bekerjasama dengan Bank Sentral Asia atau BCA. Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan konsumen dan semakin mendukung transaksi non-tunai. Gojek memiliki peranan untuk mendukung pelaku usaha agar terus memperoleh akses Go Digital, Gojek, OVO, dan FastPay. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Terdapat 3, yang pertama yaitu Transaction Process System. Sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam Transaction Processing System, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di dalam Gojek. Yang kedua yaitu Enterprise Collaboration System. Dalam Gojek ECS ini digunakan untuk meningkatkan komunikasi sesama anggota. Dalam memberikan kenyamanan untuk pelanggan, perusahaan memberikan informasi terkait pengemudi agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar antara pengemudi dan pelanggan. Yang ketiga yaitu proses control system. Digunakan untuk menjaga kegiatan bisnis perusahaan. Segala proses pemesanan masuk ke dalam sistem ini yang dimana akan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya yaitu Supply Chain Management atau SCM. Pada perusahaan Gojek terdapat 2 SCM yaitu Value Chain dan Core Process. Value Chain terdapat 3. Yang pertama yaitu From Infrastruktur.
Gojek menyadari bahwa kemudahan merupakan hal penting yang paling utama untuk memberi pelayanan bagi konsumen. Yang kedua yaitu Human Resource Development. Pengendara Gojek yang bernaung di Gojek sudah mencapai 7.500 driver di area Jabodetabek. Yang ketiga yaitu Touch Development. Fitur e-commerce pada Gojek sangat lengkap apabila dibandingkan dengan fitur e-commerce dari moda transportasi lainnya. Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, dan jasa belanja. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada slide ini yaitu terdapat core process. Salah satu sumber inefisiensi yang ada dalam layanan tukang ojek konvensional adalah masa ngetem yang terlalu lama atau supply chain management yang biasa dikenal sebagai idle time yang merupakan waktu kosong yang hilang sia-sia. Gojek dengan kekuatan aplikasinya yang real time mampu memotong waktu tersebut secara signifikan. Berikut adalah contoh dari core process yang diterapkan oleh Gojek. Terdapat marketing and service, kehandalan, kemudahan, pembayaran, contact and account management, sales, marketing and fulfillment, dan customer service and support. Baik, pada slide berikutnya yaitu CRM atau Customer Relationship Management. CRM pada Gojek berkaitan dengan kegiatan penjualan terpadu, marketing, dan strategi pelayanan kepada pelanggan. CRM Gojek dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dan pihak manajemen. Pemahaman yang mendalam terhadap pelanggan akan mampu menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan preferensi konsumen sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk mendukung CRM, Gojek senantiasa memberikan frequent flyer dalam dua bahasa yang berisi tentang informasi-informasi terkini perusahaan kepada pelanggan yang loyal melalui email. Hal ini selain bersifat apresiasi, juga bersifat marketing dan pengelolaan loyalitas pelanggan. Kegiatan yang berhubungan dengan CRM pada perusahaan ini adalah dengan penggunaan sistem informasi yang bisa diakses oleh semua kalangan tanpa batas. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Aplikasi selanjutnya yang diterapkan oleh Gojek yaitu Management Support System atau MMS. MMS sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Management Information System. Laporan data, monitoring layanan, Customer Relationship Management merupakan bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen untuk mendapatkan data khusus, misalnya statistik, atau data pemesanan dan transaksi dari user. Kemudian yang kedua ada Decision Support System. Dalam DSS ini, data khusus dalam sistem informasi yang telah didapatkan akan menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha. Kemudian yang ketiga ada Executive Information System. Dalam Executive Information System sendiri ini, eksekutif Gojek akan memanfaatkan sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan. Selanjutnya yaitu tantangan transformasi digital bagi Gojek. Yang pertama yaitu banyaknya kompetitor. Gojek harus memikirkan apa yang membuat bisnisnya ini berbeda dari yang lain. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangan CEO. Pertimbangan CEO ini sendiri bisa dilakukan dengan membentuk tim khusus agar target marketing tidak meleset. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan inovasi pada bisnis F&B. Gojek harus siap untuk segala inovasi yang mendadak agar terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat yaitu quality control. Quality control secara online harus lebih diperhatikan karena strategi marketing secara online berbeda dengan konvensional. Dan yang terakhir yaitu menanggapi komplain pelanggan. Dalam hal ini, Gojek harus siap menanggapi komentar atau komplain dari pelanggan selama 24 jam. Next, peluang transformasi digital bagi Gojek. Yang pertama ada F&B adalah kebutuhan sehari-hari. Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Bisnis catering seakan tidak akan pernah mati karena permintaan hingga kapanpun akan tetap ada. Yang kedua yaitu tingginya penggunaan internet. Tingginya penggunaan internet di Indonesia sekarang ini menjadi keuntungan besar bagi para pelaku bisnis online. Itulah mengapa bisnis ini didirikan banyak orang. Yang ketiga, mudah diakses. Akses mudah menjadi pertimbangan masyarakat membeli barang secara online. Terkadang mereka hanya perlu menekan satu tombol di smartphone mereka saja untuk membeli sesuatu. Semakin kita memiliki strategi marketing yang menarik, masyarakat akan lebih sering berbelanja di situs atau aplikasi kita. Yang keempat, menjangkau pasar lebih mudah. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa masyarakat kini beralih ke online, maka kita pun dapat lebih mudah menjangkau target pasar kita. Yang kelima yaitu aset jangka panjang. Bisnis online adalah bisnis jangka panjang di mana aset kita untuk 5-10 tahun ke depan karena potensi jualnya yang berjangka panjang juga. Next itu inovasi Gojek. Yang pertama, meningkatkan fitur pelayanan yang digemari yaitu GoFood. Potongan harga langsung untuk bisa bebas menikmati beragam kuliner dengan harga terjangkau, termasuk diskon ongkos kirim. Hal tersebut memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan rekomendasi kuliner dan mitra UMKM yang berada di sekitar lokasi pelanggan. Fitur ini efektif dalam menjangkau para mitra UMKM kuliner untuk mengelola bisnisnya secara lebih baik, efisien, dan menumbuhkan usaha mereka di tengah pandemi. Yang kedua ada memperluas rencana pemanfaat kendaraan listrik. Melalui uji coba komersial dapat diterapkan oleh pihak perusahaan
dengan bekerjasama dengan Pertamina untuk menerapkan skema baterai swap pada motor listrik, dan nantinya para pengguna Gojek dapat memilih layanan kendaraan listrik pada saat menggunakan layanan GoRide, GoFood, GoShine Instant, GoShop, dan GoMart dengan area pick up dan drop off di seluruh Indonesia. Yang ketiga, inovasi pada layanan logistik Gojek. Salah satunya yaitu pengembangan GoSend API atau Integration Application Interface yang mengintegrasikan layanan GoSend dengan platform mitra bisnis sehingga nantinya dapat diharapkan dapat menghadirkan layanan pengiriman yang handal, cepat, dan mudah.